Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di desa ini ada pengumuman dari Pak Camat harus diulang-ulang tiap Jumat, berarti pengumuman itu penting. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumun, cuci tangan. Hampir tiap hari kita dengar itu, berarti itu penting. Ayat ini Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Oke, yang kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal ini mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Janda, mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh yang marah, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beli. Didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Woi, Pak Boto, dilindungi. Bilang polisi, jangan lari. Woi, lupa. Bahkan lawan lupa. Nah bilang polisi, jangan lari. Masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya toh. Bosok polisi. Masih lari, terpaksa polisi tembak ke langit. Tuh, tembak peringatan. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tak, kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tahu sama polisi, bos, bagaimana caranya kakinya ketembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu baik. Jangan musuhi polisi, Bu. Bu, kau kira itu enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Nah, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah. Siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Hilang motormu, siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Siapa cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi PD India. Kau melanggar, kau ada di rambu-rambu. Sedia aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan.
periksa surat-suratnya, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang saya? Kau pembohong. Kenapa bilang pembohong? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Udah buka jaketnya, tetap ditilang. Kenapa bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu, melawan petugas. Makanya ibu jangan lawan polisi. Kita bisa ceramah seperti ini karena diizinkan polisi. Makanya jangan musuh polisi. Polisi adalah teman rakyat. Ada polisi jahat Ustaz. Ya namanya manusia pasti ada jahat. Tentara juga ada yang jahat. Hakim juga ada yang jahat. Ustaz juga ada. Iya toh? Jelas. Maka yang bisa membuat kamu mati dalam kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Satu di antaranya mereka yang terima uang politik serangan fajar ketika pilkada dan pilkada. Weh, dengar ini. Kamu marah kalau ada bupati korupsi. Kamu marah kalau ada gubernur korupsi. Bagaimana mereka tidak korupsi? Uang politik, jadi caleg, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur. Mereka semua membayar karena kamu yang minta dibayar. Ya kau bilang betul baru kau ambil. Mana nih? Pas Sampayang, Yusuf Masigi, Pak Majelis Taklim. Tapi begitu ada caleg, hanya piro. Andre kolak wajah. Ini semua ini muka-muka uang politik semua. Dikit. Sekalinya ada datang 500.000 pret. Dan kalau kau makan itu uang-uang politik, demi Allah kau mati kafir kamu. Termasuk yang jadi PNS Basogo. Selama kau makan gajimu, selama itu kau makan uang haram. Maka yang baik kalau datang itu caleg, jangan minta duit. Bilang kau si kampok ki, kasih mega wilau, pada cengi kasih lalenge supaya manyamak-nyamak ki mencaci rakyat. Kalau kau dikasih 300.000, tidak nadatangi mako lagi. Kenapa? Sudah aku kasih uang. Kau marah kalau tidak didatangi. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah muncul? Bagaimana mereka mau muncul? Sudah mau kena bayar. Kau sudah dibayar, maka kalau pemilu, pilkada, tolong jangan terima uang politik. Itu yang rusak negara kita. Bagaimana anak-anak kita yang sarjana mau jadi anggota DPR kalau mahal? Bagaimana anak-anak kita yang cerdas, hafal Quran, tapi tidak mau masuk? Nah bilang apa? Jangan boleh, daripada kita masuk, lebih tidak usah. Coba kalau seluruh masyarakat kita sidra, nggak ada yang mau terima uang, dia datang saya kasih kau uang, rekam lapor di polisi, itu yang bagus. Perbaiki negara ini dengan tidak menerima uang sogok. Kalau kau semua terima uang sogok, nanti pejabatmu mencuri. Kenapa dia mencuri? Nggak ada uangnya, harus kembali itu yang sudah dia bayar sama cukong politik. Beli partai 10 miliar. Beli kursi 30 miliar, gimana dia dapat uang? Nanti proyek jembatan yang dia kuras, belum diresmikan jembatan, sudah runtuh. Kenapa? Karena kau sudah mencuri. Bisa ibu, demi Allah, kalau bapak sudah pegang ini baik-baik, tidak terima uang politik, apa artinya 300.000 kalau dia korupsi? Apa artinya 500.000 nak kasih kau kalau jalanmu tidak ada aspal? Maka bilang sama mereka, jangan boleh nggak duit, jangan boleh nggak baju kaos, jangan boleh nggak kau beli pulsa. Pada sini kasih lalangnya, pada sini kasih pasae, pada sini jembatannya. Insya Allah kalian akan bahagia. Adakah orang kaya gara-gara terima serangan fajar? Ada. Ada yang miskin mati gara-gara tidak terima uang serangan fajar. Maka ini pentingnya ayat selalu kita sampaikan agama. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dan bisa membuat kamu mati kafir karena kau terima uang sogok. Mudah-mudahan pulang nanti ini, bayangkan yang hadir anggap 2.000. Pulang mulai besok ada pilkada, tidak ada lagi terima uang politik.
Sehingga anak tak kasihan, yang sekolah tinggi-tinggi, dia jualkan sawah bapaknya untuk jadi sarjana. Begitu dia pulang, dia berani jadi caleg karena tidak perlu uang banyak. Dia berani daftar pegawai negeri karena tidak perlu nyogok. Dia berani daftar bupati karena tidak perlu beli partai. Itu kita harap, itulah hasilnya, gunanya reformasi. Dijatuhkan Pak Harto supaya kita lebih baik. Tapi ternyata sekarang ini kita lebih menderita dari zamannya Pak Harto. Maka pulang nanti renungkan ini saya sampaikan. Renungkan, sampaikan ke suamimu, sampaikan ke anakmu. Jangan kau terima uang politik nak 300.000 satu kali kau makan bakso habis nih. Tapi nak curi kita punya sumber daya alam. Makanya ayat ini selalu saya ulang-ulang setiap saya ceramah. Jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati overdosis narkoba. Tapi yang membuat kita bisa mati kafir baru saja kau makan uang sobo. Termasuk itu penjual bensin di pinggir jalan. Apa hubungannya Ustaz? Kau tulis di situ bensin murni, padahal kau campur minyak tanah. Begitu ditanya kenapa kau bilang bensin murni, padahal kau campur minyak tanah. Apa bilang? Kan namanya istriku murni. Pilih-pilih. Wa qalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi kumpul dengan malaikat Jibril. Duduk-duduk. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Kan 20 ada kakinya. Masa ada hitung kaki sejarah? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Weh, Nabi bingung. Nabi tanya, malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Ada? Kenapa? Banyak jumlahnya, jatuh sama-sama, cepat dan banyak. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat hujan ini, malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Satu yang tidak bisa dicatat, apa? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti ini, dan mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Jadi kalau kumpul seperti ini, salawat ki. Tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud tiap malam, tidak bisa banyak amal dengan tadarus. Maka perbanyak amalmu ketika kumpul seperti ini, salawat kepada Rasulullah. Nah, saya mau ajak kita salawat. Saya mau dengar mana lebih banyak suaranya, lebih tinggi suaranya, ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kita tanding, bisa? Bisa? Bisa. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Diam dulu. Perempuan dulu kita dengar. Bisa, Bu? Bisa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Bapak-bapak semua diam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 8,3. Mempermalukan jenis kelamin. Yang bencong darah tampana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Teristimewa yang saya hormati Bapak Ustadz Saharudin Arif, anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan panas telinganya dengar tadi. Bapak Dandim yang saya hormati, Pak Dandim kita yang baru yang pakai songkok bone. Silakan berdiri Pak. Kesempatan perisa tantara. Dan Sahibul Bait, anggota DPR Kabupaten yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok ada akad nikah. Saya mau kasih oleh-oleh. 1, menikah. Yang mana mau menikah ini? Ini. Oh iya. Ya. Menikah luruskan niat. Seluruh ibadah dalam Islam rukunnya yang pertama niat. Menikah luruskan niat. Kalau kau menikah dek karena membayangkan tempat tidur, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama itu bos. Tanya ini bapak-bapak di panggung. Tidak lama. Karena nikmatnya tempat tidur tidak lama, maka disebutlah bulan madu. Bulan bukan tahun madu. Apa jadi bulan madu? Maka menikah kalau kau pertimbangkan tempat tidur, pasti kau kecewa. Lalu menikah kata Nabi, nikahi seseorang karena 4 hal. 1, kalau dia laki-laki, kubene nasibah makunraya nasabah 4 perkara. Siti, lihat kau kecantikannya. Perlu kau cari perempuan cantik. Terutama ini yang masih jomblo-jomblo bisa bilang. Perlu, tapi cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun, cantiknya luar biasa. Balik angka 17. 71 Pak aja kok cantik. Namun mulai mana ulawak berlian bena gagal. 17 tahun kau tersenyum satu kampung tergoda. 71 kau tersenyum lari cucumu dia tidak ada gigi. Cantik ada masanya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Cantik menurut Ustadz Sahar belum tentu cantik menurut saya. Ustadz Sahar ditanya, siapa paling cantik di dunia Ustadz? Dia beliau katakan istriku. Tapi begitu saya ditanya, siapa yang cantik dah saat mamanya cek di rumahku. Ya. Cantik menurut orang lain belum tentu cantik menurut saya. Maka cantik tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Apalagi zaman sekarang. Ada kamera 360. Cantiknya di Instagram. Gaga jerawatna. Si kalina si runtuk mana kaparu. Iya toh? Cantik penting tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama, tapi penting. Kenapa penting cantik? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Mau kita tidur, kasih. Motor kita, kasih mak lecet. Melki mana ini sih? Oleh di kantor, waduh, kasih kau. Coba, jadi kalau dia jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Ya. Yang kedua kata Nabi, nikahilah perempuan itu karena keturunannya. Nigana hero. Maka simoga pempenam bokna, maka simoga nenena perlu, tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada orang anaknya Nabi, bapaknya pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka penting mencari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Bisa jadi bapaknya perampok, anaknya jadi orang baik. Atau bapaknya ustadz, anaknya pengedar narkoba. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena hartanya. Penting lihat harta. Maka dari dulu nenekku, dase. Kan namaku kalau di kampung udah dase. Orang Bugis toh di Makassar pintu dasar. Ada se. Gomelo pernah
sama bene, ita ko yung roy munroy, ang kay monroy maceke-ceke. Kolega ga monroy maceke, gua sampuk ko. Tahu kan maknanya? Nah, maka penting kita lihat itu hartanya. Apa Islam melarang materialistik? Boleh, tapi tidak boleh menjadi materialisme. Boleh cari orang kaya, tapi tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat orang kaya. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang mobilnya mewah, datang lamar renata, padahal tidak jelas agamanya, itu diterima karena dilihat mobilnya. Ini yang sesat. Dua lamar anakta, sama-sama bagus agamanya, sama-sama bagus sekolahnya, satu kaya, satu miskin. Agama menganjurkan pilih kau yang kaya, meski karena dia juga banyak agamanya. Kecuali yang keempat, kata Nabi, pilih dia karena agamanya. Tadi ulang, satu cantiknya, dua keturunan baik-baik, tiga orang kaya, yang keempat agamanya. Makutani mahasiswaku, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan agama nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak tinggi di situ dia koma. Kata Nabi, utamakan agamanya. Pangutamakan ko agamana, nasabat maga. Ko muruntuk ni agamana, muruntuk ni roken duit. Utamakan agama, karena dengan agama kau dapat semuanya. Untuk ada orang cantik, dia yang cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran lagi, 100 cewek di kampung ini, belum tentu ada 2. Kalau ada kita dapat di kampung sini, Pak Sahar, kalau ada di kampung ini kita dapat cantik, anak orang kaya, baik-baik, kemudian bagus agamanya, tunjukkan. Nah, saya juga masih mau. Jelas. Nah, luruskan niat. Yang kedua, pengantin kah? Percaya tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Percaya kok. Jangan kau pikir setelah menikah kau akan bahagia selama-lamanya. Ustaz, enggak, saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Ayo, mana rumah tangga tidak ada masalahnya? Saya kasih contoh. Ada rumah tangga romantis, saling baku sayang. Sayangku, kata suaminya. Iya kakandaku. Romantis, kebutuhan batinnya tercukupi. Tapi apa? Sampai sekarang masih kontrak-kontrak rumah. Iya toh? Ada lagi orang, rumahnya mewah, mobilnya bagus, interior rumahnya bagus, tapi sayangnya suaminya selingkuh. Sogi, macan rimbat lakenna. Membalas istrinya. Nah bilang, kau kira kau saja bisa, saya bijaton jiara teman SMA aku dulu. Sogi roh sogi. Ada juga orang setia, rumah bagus, tapi tidak ada anaknya. Iya toh? Ada lagi ada anaknya, rumahnya bagus, setia, nakal lagi anaknya. Mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya? Contoh lagi, istri cantik pada Dim. Apalagi kalau suaminya jelek. Abalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri, nahina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Yolo nondi, yolo no. Kopi pesta itu si runtut. Sampai pesta, rambut cepat. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Banyak istri masalah, tidak ada istri masalah. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustaz Das'ad, Bapak pikir tidak ada masalahku? Nah, kena kabala. Kabala apa? Banyak janda suka curhat di desa. Ustaz, saya janda tidak punya anak, masih muda Ustaz, tapi saya galau. Mohon bimbingannya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Saya ajar. Lama-lama curhat terus, dia bilang, Ustaz, rasa-rasanya Ustaz cocok menjadi imam. Saya bilang, mohon
mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Pasal Pak imam tapi ya bukan teh. Semua orang rumah tangga punya masalah. Coba lihat, waktu belum punya mobil apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya, bayar cicilannya. Sudah lunas cicilannya, tua lagi mobil. Jadi lagi dilihat. Mana ada orang tidak ada masalah? Semua punya masalah. Ya. Maka kalau begitu bukan masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Oh, ada. Kalau pegadaian di sini. Ini banyak lagi ke pegadaian ini karena mau masuk Ramadan. Nah bilang, Pak, ganti gorden, ganti tempat tidur, ganti saya itu kursi, jengkel suaminya, beliau sekali aku ganti kecelakaan. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Masalah dalam rumah tangga. Satu, masalah dalam rumah tangga umumnya sekarang ini setelah medsos adalah perselingkuhan. Dulu itu selingkuh di televisi jadi lihat. Pulang nanti kodong ini, tidak pulang ke rumah langsung ke bandara. Besok Jakarta 4 acaraku. Selesai itu subuh ke Palembang lagi. Nah, dari Pulau habis tenaga aku malam ini, lobek ke besok. Ya, terima kasih telah bukan kepada saya, bersyukur kepada Allah. Melalui Ustadz Saharudin Arif, saya bisa ketemu bapak-bapak. Kalau pengurus masjid mengundang Kak, susah. Kenapa susah Ustadz? Jadwal padat. Ini mestinya caranya kalau saya tidak salah kan 28 malam. Tapi Ustadz Arif dia bilang begini, dia Ustaz, jam berapa saja yang bisa tawaf tuta. Nah, saya bilang kalau bisa tanggal 26. Saya ada di Makassar 26 langsung di sini. Alhamdulillah. Kita doakan anggota dewan kita ini betul-betul amanah. Jadi anggota dewan itu tidak mesti tua, ini anak muda. Bagus daripada dia tua pan rasu-rasu. Ya. Kita doakan istiqomah karena ada anggota dewan baik masih periode pertama, tahun-tahun pertama masih baik. Begitu mulai ini mulai dikaji biji. Maka kewajiban kita sebagai sesama muslim mendoakan mudah-mudahan tetap menjadi amanah. Ya, insyaallah. Kita juga kalau sudah terpilih, minat kita jadi anggota tim sukses, jangan selalu bawa proposal. Karena itu juga yang merampu anggota DPR kalau terlalu sering proposal. Padahal dulu waktu tadi kok main dua jari kok, pakai wali-wali. Kalinya sudah menang, pura-pura menjadi saya, Pak saya. Nah ibu bapak, ada yang terakhir saya lupa. Calon pengantin deh. Besok-besok kalau maraki, jangan gampang bilang talak nih. Ini perlu bapak-bapak juga nih. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau bertengkar melalui WhatsApp? Dan saya bilang, saya talak langsung ke talak tidak. Sah tidak? Sah. Tidak mesti di depan kita. Meskipun melalui telepon, sah. Begitu juga orang menikah. Boleh lewat video call? Boleh. Kalau menikah, satu di Saudi, satu di sini. Tidak bisa pulang, karena apa? Karena corona. Menikahlah video call. Boleh. Begitu juga talak. Begitu di WhatsApp saya talak kamu, jatuh talak satu. Besok bertengkar, bilang, talak kok, jatuh talak satu. Artinya masih boleh campur, damai. Talak satu. Saya talak kamu, masuk di kamar, saya talak kok, jatuh talak dua. Boleh campur tapi nikah ulang dulu. Kalau campur tidak nikah ulang, berzina namanya. Saya talak kamu. Turun, nak tutup pintu, talak kau.
antara tiga. Nggak boleh kecuali dia cerai dulu, nikah dengan laki-laki lain, menunggu kita, cerai dengan laki-laki tersebut, tunggu lagi 3 kali haid, baru nikah ulang. Itu namanya talak 3. Itu di pengadilan itu hanya urusan dunia. Yang berlaku di akhirat yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kalau perempuan bilang talak kak? Talak kak, talak kak, talak kak, talak kak, talak kak, talak kak, talak kak. Biar sampai pagi. Tidak apa-apa. Kenapa? Hak talak ada sama suami. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Tolong pakai maskernya masing-masing. Kalau dipakai masker, nanti pulang jangan berkerumun. Ya depan dulu ya, baru menyusul. Kita tidak usah foto-foto. Ya, tidak usah foto-foto, tidak usah jabat tangan. Karena memang sudah saatnya ini Allah melarang kita melalui corona. Jangan dulu foto-foto, jangan dulu jabat-jabat tangan. Siapa tahu di tangan saya ada virus menular ke ibu. Atau ibu yang menularkan ke saya. Ya? Nah, enaknya orang kalau pakai masker begini, satu, alhamdulillah tidak tercium bau ketek. Yang kedua, tidak tercium bau mulut. Dan yang ketiga, hidung pesek tidak nampak. Dan yang keempat, lipstik tidak perlu beli yang mahal. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tadi berpantun dia mengundang saya, maka saya akan hadiahkan pantun kepada saudara-saudara. Buah nangka, buah kelapa. Buah nanas, buah jagung. Buah salak, buah kelapa. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.